Hadirin yang dimuliakan juga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan daripada pelajaran kita di minggu yang lalu yang bertemakan tentang hasud, ya, daripada 4 penyakit hati. Salah satu daripada 4 penyakit hati yang sudah kita mulai dari beberapa minggu yang lalu, salah satunya itu adalah hasad. Yang pertama sudah kita bahas, yaitu tentang panjangnya angan-angan, panjangnya berhayal, banyaknya berangan-angan, banyaknya berhayal. Itu salah satu penyakit daripada penyakitnya hati. Kemudian yang kedua yaitu hasud, dengki. Definisi hasud yang sudah kita bahas di minggu yang lalu, tamanni zawal ni'matil ghair. Kita mengharapkan nikmatnya orang lain itu hilang. Bahkan kalau orang itu terlalu hasud, dengki sama orang lain, dia bukan hanya berharap, tapi dia menjadi orang yang berusaha bagaimana caranya nikmat tersebut hilang. Ya, mungkin dia gunakan cara apapun, bagaimana caranya nikmat ini orang hilang. Yang awalnya dia punya apa, bagaimana caranya kepunyaan dia hilang. Yang awalnya pangkatnya apa, bagaimana pangkatnya ini hilang. Ya, itu adalah salah satu daripada definisi hasud, atau orang yang dengki, orang yang iri, orang yang menganggap nikmat tersebut tidak pantas dimiliki orang tersebut. Ya, nah hasud atau dengki ini adalah salah satu penyakit hati yang mana disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, fa innahu al-mufsidu lit-ta'at. Hasud, dengki sama orang ini itu mufsid, merusak daripada perbuatan taat kita, menghapus daripada perbuatan taat kita, memakan daripada perbuatan taat kita. Al-ba'isu 'alal khati'ah. Yang mana hasud ini menggiring orang, menyemangati orang untuk berbuat yang jelek, yang berbuat untuk berbuat yang jahat. Wa innahu ad-da'u al-uddal alladhi yubtala bihil katsiru minal fuqara'i wal ulama. Maka hasud ini, dengki ini adalah penyakit yang menular, penyakit yang susah untuk disembuhkan, yang mana banyak sekali daripada para gurra, banyak sekali daripada para ulama, mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat hasud, dengan sifat dengki, dengan sifat iri. Sesama ustadz saling hasud, sesama ustadz saling dengki, sesama imam saling hasud, sesama imam saling sikut menyikut, saling menjelekkan satu sama lain. Kalau misalnya kiranya saja seperti gurra, orang yang mengetahui daripada Al-Quran dengan tajwid-tajwidnya, dengan qiraah-qiraahnya yang menyambung kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para ulama yang sudah banyak sekali mempelajari daripada ilmu-ilmu juga yang bersambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang seperti mereka saja itu terjerat daripada penyakit hasud, apalagi orang-orang awam, apalagi orang-orang yang enggak pernah belajar sama sekali, maka sudah pasti banyak daripada mereka itu terkena daripada sifat hasud. Yang mana sudah kita pelajari di minggu yang lalu juga, sifat hasud ini mempunyai 5 mafsadah, 5 daripada kejelekan. Yang kalau misalnya ada orang punya sifat hasud, maka akan timbul 5 perkara dalam dirinya. Yang pertama apa? Ifsadut ta'at, yang sudah kita bahas. Sifat hasud bisa merusak, bisa menghancurkan daripada perbuatan taat. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Dengki, iri sama orang itu memakan daripada perbuatan hasanat kita, sebagaimana api memakan kayu bakar. Kemudian yang kedua, fi'lul ma'asi wa syurur. Ketika orang mempunyai sifat dengki, maka mau tidak mau orang tersebut akan melakukan daripada perbuatan maksiat, akan melakukan daripada perbuatan yang jelek. Yang mana kita sebutkan ada alamat daripada orang hasud. Yang pertama apa? Yatamallaq idza syahid
Kalau dia jumpa sama orang, dia lembut. Kemudian yaghtab idza ghab. Kalau dia jauh daripada orang tersebut, dia ghibahin, dia jelekin, dia omongin. Wa yashmud bil musibah. Dan dia senang kalau misalnya ada orang lain terkena musibah. Nah, itu salah satu alamat daripada orang yang mempunyai sifat hasud. Kemudian yang ketiga, at-ta'ab wal ham min ghairi faidah. Orang yang memiliki sifat hasud, maka dia capek dan merasa gelisah terus hatinya tanpa ada faedahnya. Karena dia tidak bakal santai. Dia tidak akan merasa tenang ketika ada orang lain mendapatkan nikmat yang dia rasa nikmat itu yang seharusnya tidak ada di orang lain itu, seharusnya ada di dia. Ya. Maka hatinya nggak mungkin senang. Nah, itu 3 hal yang sudah kita bahas di minggu yang lalu. Kemudian yang keempat, sifat hasud ini salah satu daripada efeknya adalah amal galbi. Sifat hasud ini bisa membutakan hati. Ya, orang yang mempunyai sifat hasud, hatinya itu buta, hatinya itu mati. Mati. Ya, hati itu kalau udah mati, dia tidak akan semangat untuk melakukan perbuatan-perbuatan to'am. Ya. Kalau udah mati hatinya, dia nggak bakal semangat. Maka hati itu harus selalu hidup. Hati itu harus selalu disiram. Kalau kita punya tanaman, kita siram terus biar nggak mati. Begitupun juga hati. Ya, hati itu kalau 3 hari saja tidak menerima daripada nasihat, mati itu hati. Ya, coba aja ente 3 hari ente nggak ngapa-ngapain, ente nggak baca Quran, ente nggak dengerin majelis, ente nggak dengerin nasihat, maka dari pertama kali ente dengerin orang nasihat sampai 3 hari ke depan, maka terkadang iman kita itu berkurang. Yang awalnya kita semangat, sunnah kita kerjakan semua, akhirnya jamaah kita lakukan, udah 3 hari, 4 hari, 5 hari kita nggak dengar nasihat, lama-lama itu kendor tuh niatnya, lama-lama kendor tuh imannya, lewat maghrib nggak jamaah, ya subuh biasanya tepat waktu lewat, bangunnya jam 5:30, jam 6. Kalau misalnya tadi hati kita nggak selalu kita siram. Orang yang terkadang selalu menyirami hatinya saja, lalai pun terkadang datang. Ya, apalagi kalau sama sekali tidak kita sirami dengan nasihat-nasihat, tidak kita sirami dengan Al-Quran, tidak kita sirami dengan hadis, tidak kita sirami dengan perkataan-perkataannya para ulama. Ya, maka hati sedikit demi sedikit akan mati. Ya, nah hasud ini mematikan hati. Hatta la yakadu yafham hukman min ahkamillahi azza wajal, sampai-sampai dia tidak bisa memahami daripada hukum-hukumnya Allah, hikmah daripada hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaqad gala, artinya seakan-akan itu dia lupa bahwasanya ente nggak boleh dengki sama orang, ente nggak boleh berharap nikmat orang itu hilang dari orang tersebut, ente nggak boleh bikin nikmat orang itu hilang dengan usaha ente mau apa. Seakan-akan hukum itu dia nggak tahu sama sekali. Padahal terkadang dia belajar. Nih, terkadang dia ngajarin malah. Nih, tapi tadi karena ada sifat dengki dan sifat hasud tadi, gelap hatinya, mati hatinya. Jadi ilmu-ilmu atau apa yang udah dia dengarkan daripada nasihat itu, seakan-akan dia nggak memahami itu semua. Seakan-akan dia itu belum pernah belajar. Padahal dia tahu. Disebutkan di sini, walaqad qala Sufyan Ats-Tsauri, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Beliau mengatakan alaika bitulis sumti, maka bagimu, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, bitulis sumt, banyak diem. Ya, bagimu itu banyak diem, ya. Makanya disebutkan di sini sebagian hukama mereka mengatakan innama khuliqa lil insani lisanun wahid wa ainani wa udhunani liyasma' wa yubsir akthar mimma yaqul.
Kenapa sih kita ini diciptakan oleh Allah, lidah kita satu, tapi mata kita dua, telinga kita dua. Ya. Kenapa lidahnya satu, matanya dua? Bisa saja matanya satu, ya kan? Bisa saja telinganya satu, atau bisa saja semuanya dua. Kenapa Allah ciptakan lidahnya satu, matanya dua, telinganya dua? Agar apa? Agar kita ini lebih banyak melihat, lebih banyak mendengar daripada ngomongnya. Ya, daripada ngomongnya. Karena orang itu terkadang dia lebih banyak ngomong daripada mendengar. Kalau udah kita ajak diskusi, kita musyawarah, kita nasihatin, wah nggak mau dia. Tapi kalau udah dia ngomong nggak mau dipotong, ngomong nggak mau dibantah. Ya, kalau ngomong itu pengennya selalu didengar. Tapi kalau sudah mau dengerin orang, paling nggak mau dia. Mau hadir di satu tempat, paling nggak mau. Nah, itu makanya kenapa Allah nyiptakan bagian hukama, mereka mengatakan kenapa Allah nyiptakan lisan satu, lidah kita satu, tapi mata dua, telinga dua. Agar apa? Agar kita lebih banyak melihat, lebih banyak mendengar daripada banyak berbicara. Ya. Maka Imam As-Sufyan Ats-Tsauri beliau mengatakan alaika bitulis sumti, maka bagimu, kata beliau, untuk lebih banyak diam. Apa natijahnya? Apa hasilnya kalau orang itu banyak diam? Tamlikil wara'. Maka ente akan memiliki sifat wara'. Kalau orang itu banyak diam, maka dia akan memiliki sifat wara'. Wara' itu apa? Tarku ma la ya'nik minal fadalat. Meninggalkan segala hal yang tidak penting. Daripada hal-hal yang memang enggak penting untuk ente urusi, untuk ente tahu, untuk ente konsumsi. Itu adalah sifat wara'. Maka dengan banyaknya ente diam, maka ente akan mendapatkan daripada sifat wara'. Wala takun harisan 'ala dunya takun hafidha, dan janganlah kalian itu selalu rakus akan dunia, tamak akan dunia, selalu mengejar daripada dunia. Kalau kalian tidak tamak, tidak rakus akan dunia, takun hafidha, maka kalian akan dijaga. Ya, karena salah satu asbab kita ini tergelincir daripada perbuatan maksiat karena rakusnya kita akan dunia. Ya, semangatnya kita untuk mengejar dunia. Wala takun ta'anan tanju min alsunin nas. Dan jangan jadi orang yang selalu mencela, selalu mencaci, selalu menghardik orang. Tanju min alsunin nas. Kau akan selamat daripada mulutnya orang. Ya, kalau kita pengen selamat daripada mulutnya orang, gibahannya orang, ya, maka bagaimana? Ya sudah, kita punya mulut, kita jaga. Orang jangan kita katain, orang jangan kita ejek, orang jangan kita caci, orang jangan kita cemooh. Kalau kita orangnya diam aja, lurus aja, ya, maka orang pun tidak akan mengusik kita, baik dengan perbuatannya ataupun dengan omongannya. Ya, kalau kita pengen selamat daripada omongan orang, ya, tapi selamat daripada mulut manusia ini sesuatu hal yang susah. Artinya jangankan orang yang jahat, orang yang soleh saja atau wali min auliyaillah itu bahkan nggak selamat daripada omongan orang. Ya. Makanya kita memang diharapkan atau dianjurkan untuk selalu berharap kepada Allah. Jangan kita berharap sama makhluk. Ya. Ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridhonya manusia itu, sukanya manusia sama kita itu adalah puncak yang tidak bisa digapai. Ya, puncak yang tidak bisa diraih. Susah. Ya, susah. Udah baik, kita jahat dikit, ada salah dikit, marah, enggak suka gitu. Ya, itu manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala enggak seperti itu. Nah, kita jangan berharap sama makhluk. Jangan berharap kebaikan daripada makhluk, jangan berharap juga syar daripada makhluk.
Wala takun hasidan takun sari'al fahmi. Dan Imam Sufyan Al-Thawri beliau mengatakan, dan janganlah kau jadi orang yang hasud. Takun sari'al fahmi. Kalau kau tidak hasud, maka kau cepat pahamnya. Ya, kau cepat pahamnya, kau cepat mengertinya. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, beliau mengatakan al-hirman wal khidlan. Orang yang hasud itu salah satu daripada alasan yang kelima yang akan timbul daripada diri dia itu adalah al-hirman. Dia tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anil maksud, atas apa yang dia maksudkan, atas apa yang dia tuju. Orang hasud itu apa yang dia tuju? Orang hasud itu yang dia tuju nikmatnya orang lain hilang. Ya, maka dengan sifat tadi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan dia akan apa yang dia maksud, yaitu nikmat orang tersebut hilang. Enggak Allah berikan. Wal khidlan. Bahkan Allah hinakan dia. Ya, Allah tidak tolong dia. Allah tidak bantu dia. Orang hasud tidak akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dia maksudkan, atas apa yang dia inginkan. Maka disebutkan di sini wala yakadu yadfar bi murad wa yansur ala adu. Orang hasud itu dia tidak akan menang, tidak akan mendapatkan dari apa yang dia inginkan, itu enggak bakal. Wala yansur ala adu, dan dia tidak akan menang kepada atas musuhnya. Orang hasud. Kama qala, sebagaimana disebutkan oleh Hatim Al-Asam rahimahullah. Beliau mengatakan ad-daghin ghairu didin. Ad-daghin ini orang yang hakid, orang yang dengki, dendam, ya. Orang yang dengki, orang yang dendam sama orang lain, disebutkan di sini ghairu didin. Ad-daghin ghairu didin, artinya orang yang pendendam sama orang lain, ghairu didin, agamanya itu enggak sempurna. Bukan dia enggak punya agama, Islam dia, tapi ghairu didin, ya ini ghairu kamil. Dia punya agama, agamanya enggak sempurna. Ya. Bahkan orang yang mempunyai sifat dendam tadi itu salah satu orang yang tidak diampunkan Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban. Di nisfu Sya'ban itu kan semua dosa diampunkan oleh Allah. Kecuali siapa? Illal musyahin. Salah satunya adalah orang yang musyahin. Syahin itu orang yang dalam hatinya ada sifat dendam sama orang lain. Orang yang dalam hatinya ada sifat dendam daripada orang lain tidak diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini tu'radul a'mal fi kulli yaumin itsnin. Jadi di setiap hari Senin itu amal kita itu disodorkan. Wa yaumul khamis, dan juga di setiap hari Kamis. Fa yaghfiru likulli 'abdin mu'min. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala mengampunkan daripada setiap dosanya hamba Allah yang mukmin, illa abdan, kecuali hamba bainahu wa baina akhi, yang diantaranya dia dan antara saudaranya syahna, ada dendam, ada musuhan, ada marahan. Fayugal utruku hadaini hatta yafi'a. Allah mengatakan tinggalkan dua orang ini sampai mereka itu akur, sampai mereka ini bermaafan, sampai mereka ini damai. Ya, maka jangan sekali-sekali kita di dalam hati kita ini ada dendam sama orang lain, ya, marah sama orang lain, ya, daripada kita tidak diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal aib ghairu abid, orang yang banyak salahnya atau orang yang selalu menggumbar daripada aibnya orang lain, ghairu abid, dia bukan orang ahli ibadah yang murni, bukan. Wan nammam ghairu ma'mun. Nammam ini orang yang ngadu domba. Orang yang ngadu domba. Ya. Disebutkan nammam naqlu kalamin nas, ba'dhum fi ba'din ala wajhil ibsad bainahum. Nammam itu apa? Ngadu domba itu kita memindahkan perkataan orang lain, ya, dari A ke B dengan tujuan untuk merusak hubungan mereka. Itu namanya nammam.
atau kita membeberkan daripada sesuatu yang orang kalau dibeberkan itu dia nggak suka, ya, tapi kita beberkan, kita ceritakan ke orang lain. Namam. Hati-hati, namam ini ngadu domba ini termasuk daripada minal kabair. Ya, ngadu domba ini termasuk minal kabair. Disebutkan di sini hiya kashfu ma yakrah kashfuhu, adalah membeberkan sesuatu yang enggak disukai orang tersebut untuk dibuka, sama dia dibuka. Baik dia ngebukanya dengan omongan, baik dengan tulisan, baik dengan kode, baik juga dengan isyarat. Ya, intinya isyaratin orang, tapi dengan tujuan intinya menjelekkan dia. Nah, itu juga termasuk namam. Ya, termasuk namam. Atau dengan tulisan. Orang sekarang ini main Facebook, main TikTok, ya, komentari sesuatu, ya, kemudian ngomong sesuatu yang tidak baik. Nah, itu termasuk namam. Ya, termasuk namam. Fahina idin fayan bagi sukutu an hikayati kulli syai' syuhida min ahwalin nas illa ma fi hikayatihi naf'un li muslimin au daf'i dararin anhu. Maka oleh karena itu diharuskan kita ini diam. Artinya atas apa yang kita saksikan daripada keadaan manusia itu. Kalau memang pada saat itu kita menyaksikan satu keadaan yang seharusnya enggak kita saksikan, tapi tiba-tiba karena tragedi itu terjadi di depan mata kita dengan tujuan kita enggak mau menyaksikan tapi terjadi, maka bagaimana? Diam udah. Enggak usah ngomong. Enggak usah diceritakan kepada orang lain. Ya, enggak usah diceritakan kepada orang lain, kecuali memang ada sesuatu cerita yang perlu kita sebutkan kepada orang tersebut dan di situ mungkin saja ada manfaat bagi orang-orang muslim lain untuk mendengar cerita itu. Kalau memang sejatinya ada manfaat, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Nah, disebutkan juga di sini wa qad ittafaqu ala addiha kabira, dan ulama sepakat menjadikan bahwasannya orang yang mengadu domba ini termasuk daripada dosa yang besar. Mengadu domba termasuk daripada dosa yang besar. Al-Imam Mundiri beliau mengatakan ajma'atil ummah ala tahrimiha wa annaha min a'dhamid dzunub indallah. Sepakat umat bahwasannya mengadu domba itu haram. Mengadu domba itu haram. Wa annaha min a'dhamid dzunub indallah. Dan orang yang mengadu domba ini itu adalah salah satu dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah mengatakan hammadim masya'im binamim. Hammaz, orang yang mengejek, mencemooh, mencaci orang. Masya'im binamim, orang yang selalu berjalan binamim. Jalannya itu tujuannya itu setiap hari ketemu orang cuma untuk ngadu domba saja. Ya, ngomongin si fulan jelekin ente, si fulan ngomongin ente, si fulan kayak gini, si fulan kayak gitu. Ya. Wakilah Allah juga mengatakan wailul likulli humadatil lumazah. Wail, celaka. Bagi siapa? Humadah. Humadah orang yang mencemooh, mencaci orang baik dengan tulisan, baik dengan mulut, baik dengan isyarat, ya. Lumadah. Lumadah itu juga celaka bagi orang yang lumadah. Lumadah dibilang an-namam, orang yang ngadu domba. Ya. Nabi mengatakan la yadkhulul jannata namam. Tidak masuk surga orang yang ngadu domba, kata Nabi. Ya, orang yang ngadu domba tidak bakal masuk surga. Ya, kemudian Nabi juga mengatakan inna thulutha adabil qabri minal ghibah wa thuluthahu minan namimah wa thuluthahu minal baul. Nabi mengatakan sesungguhnya azab ahli kubur ini itu paling banyaknya itu ada 3 bagian. Sepertiganya orang yang ghibah. Jadi orang-orang di kubur ini paling banyak Allah azab itu karena dosa apa? Sepertiga karena ghibah. Wa thuluthahu minan namimah. Sepertiganya dari ngadu domba. Wa thuluthahu minal baul.
sepertiganya lagi dari kencing. Orang yang tidak hati-hati dengan kencingnya. Karena kita ini kalau kencing, habis kencing, jangan langsung kita siram selesai. Tapi harus ada istibroknya dulu, ya. Seperti misalnya dari duduk ke diri, habis itu duduk lagi, biasanya keluar lagi tuh, ya. Atau kita giniin, kita elus-elus dikit, kadang keluar lagi, kadang kita gitu, nah, itu ada keluarnya terkadang. Habisin dulu sisa, terkadang tuh habis kita kencing itu masih ada sisa, sisa. Nah sisanya itu, nah ada banyak cara ulama mengatakan untuk keluar, ya. Seperti kita kencing duduk, jangan kencing diri. Kencing diri itu tidak dianjurkan dalam Islam, juga terkadang ada penyakitnya. Ya, salah satu penyakit orang sering kencing diri prostat, salah satunya. Ya. Kalau dia sering kencing di diri, jadi kencing itu duduk, kencing duduk. Ya. Habis kencing duduk, udah selesai kencing, ya. Habis itu dia diusahakan dulu sisa-sisa daripada air kencing itu dia keluarin. Ya, biasanya masih ada keluar tuh sedikit-sedikit, tetes, 2 tetes, 3 tetes tuh. Nah, caranya bagaimana? Dengan dia tanahnuh. Nah, itu kadang bisa keluar. Atau dari duduk diri. Habis itu muter-muter atau jalan dikit, duduk lagi, kadang keluar lagi. Atau tadi dengan dia elus dikit-dikit tadi, pegang dikit, dia elus-elus. Nah, itu terkadang keluar. Nah, kebanyakan orang enggak mempraktekkan kencing yang seperti ini, sehingga banyak daripada orang-orang yang dikubur tersebut diazab dikarenakan apa? Dikarenakan tidak memerhatikan masalah kencing. Karena ketika dia diri, keluar lagi. Kena bajunya. Kena bajunya. Maka dia dalam keadaan hadas. Dalam keadaan najis, bajunya najis, tubuhnya masih hadas. Kemudian dia sholat. Sholatnya sah nggak? Tidak. Karena syarat sholat itu badan kita terlepas dari hadas, terlepas dari najis, pakaian kita juga terlepas dari najis, tempatnya juga harus terlepas dari najis. Maka banyak sekali orang yang diazab oleh Allah karena hal yang seperti itu. Makanya nggak usah buru-buru, nggak usah buru-buru. Jadi pelan-pelan. Kemudian nggak usah khawatir juga gara-gara dengar ini, jadi kencingnya setengah jam kamar mandi, enggak juga. Enggak harus seperti itu juga. Makanya dianjurkan kalau kita habis kencing tadi, kalau kita pakai celana atau pakai sarung, itu kita ambil air, kita percikan sedikit. Kita percikan sedikit. Sarungnya kita percikan di dekat area kelamin itu, kita percikan dalam sarung kita sama kelamin kita percikan sedikit pakai air. Kenapa? Biar kita nggak was-was. Karena kan orang tuh kan, basah ini. Takutnya basah kencing. Jadi kan was-was ya. Biar nggak was-was disiram pakai air. Bukan siram inti air, inti siram kayak gini, enggak. Inti percikin, inti ambil inti percikin kayak gini aja. Seperti itu. Nabi SAW beliau mengatakan, inna thulutha adabil qabri minal ghibah wa thuluthahu minan namimah wa thuluthahu minal baul. Sesungguhnya sepertiga azab orang kubur tadi, pertama dari ghibah, kedua dari namimah, ketiga dari kencing. Wan namimatu wal hikdu finnar. Nabi mengatakan orang yang mengadu domba dan orang yang dendam dengan orang lain finnar, di api neraka. Kata Allah, la yajtami'ani fi qalbi muslim. Sifat namimah sama sifat dendam ini enggak mungkin berkumpul di hati orang muslim. Orang muslim enggak harusnya memiliki sifat namimah. Orang muslim enggak seharusnya memiliki sifat dan dendam sama orang lain. Walaysa minni zu hasadin wala namimatin wala kahanah. Dan Nabi mengatakan walaysa minni, dan bukan golonganku, dan Nabi orang yang mempunyai sifat hasud, sifat dengki, wala namimah, orang yang memiliki sifat mengadu domba, wala kahanah, dan dukun, bukan daripada golonganku, wala ana minhu, dan aku bukan daripada golongan mereka, kata Nabi. Wa syarru ibadillah
al-masya'una bin namimah al-mufarriquna bainal ahibbah. Paling jeleknya hamba Allah adalah mereka al-masya'una bin namimah, yang selalu mengadu domba orang lain, al-mufarriquna bainal ahibbah, yang selalu memisahkan antara orang yang saling mencintai. Ya, ente nggak senang fulan sama fulan ini deket, ente nggak senang fulan sama fulan ini kelihatannya akrab, saling sayang, saling cinta, saling dukung, baik dalam masalah dunia atau dalam masalah nggak senang, ente pisahkan dia. Ya, ente pisahkan teman dengan temannya, ente pisahkan bapak dengan anaknya, ente pisahkan ibu dengan anaknya, ente pisahkan saudara dengan saudaranya, ente pisahkan suami dengan istrinya. Itu adalah sesuatu yang Nabi bilang syarru ibadillah, paling jeleknya hamba Allah, al-masya'una bin namimah, orang yang selalu hidupnya mengadu domba, al-mufarriquna bainal ahibbah, memisahkan antara orang yang saling mencintai. Ya, hati-hati. Ya, hati-hati. Al-masya'una bin namimah al-mufarriquna bainal ahibbah, wa inna abghadakum ila Allah al-masya'una bin namimah al-mufarriquna bainal ikhwan. Dan sesungguhnya orang yang paling dibenci Allah adalah orang yang mengadu domba dan memisahkan antara saudara. Wa ayyuma rajulin asya'a ala rajulin kalimatan wa huwa minha bari'un liyushinahu biha fid dunya kana haqqan 'ala Allah an yu'adzibahu biha yaumal qiyamati finnar. Dan tidaklah orang yang menghidupkan, ibaratnya itu nyalakan korek kalau bahasa kita ya, dia nyalakan koreknya antara satu dan satu yang lain dengan tujuan untuk membuat mereka musuhan, maka Nabi mengatakan berhak Allah Subhanahu wa taala mengazab dia nanti di hari kiamat. Makanya namimah ini, mengadu domba ini sesuatu hal yang besar sekali, yang terkadang kita ini nggak ngerasa, terkadang kita seperti itu, ya. Terkadang kita nggak ngerasa, terkadang kita seperti itu, ya. Kita memisahkan teman sama teman, ya, memisahkan anak sama orang tua, memisahkan suami dan istri, ya, itu yang sering banyak terjadi. Baik kita kedudukannya menjadi orang tua atau kedudukannya kita menjadi saudara, ya, banyak hal yang seperti itu. Ada orang cerai karena apa? Karena orang tuanya nggak suka sama istrinya, orang tuanya nggak suka sama suaminya, padahal mereka saling sayang, padahal mereka saling cinta. Yang seharusnya kita nggak boleh memisahkan antara orang yang saling mencintai selagi mereka anteng-anteng saja, bagus-bagus saja dua-duanya. Kenapa harus kita pisah? Nah, itu banyak yang terjadi. Salah satu faktornya apa? Salah satu faktornya karena kita selalu sibuk mengurusin urusan orang. Sampai kita lupa sendiri akan kejelekan kita, keburukan kita, yang seharusnya kita ini mengevaluasi diri kita. Tapi malah kita banyak mengevaluasi diri orang. Kita banyak mengomentari hidup orang. Kita banyak mencampuri daripada keluarga atau rumah tangganya orang. Sehingga dengan keikutsertaan kita tadi, kita bisa mengakibatkan suami istri, bapak anak, ataupun saudara itu saling musuhan, kemudian mereka berpisah. Hati-hati. Nabi mengatakan orang yang paling dibenci oleh Allah an-namam, orang yang ngadu domba. Orang yang ngadu domba, menceritakan kejelekan orang lain. Iya, ente ngapain sama dia? Dia itu kayak gini, dia itu kayak gini, dia itu udah nggak usah sama dia lagi, sudah. Ngapain dia sama dia? Seharusnya kita ini mendamaikan, bukan malah kita ente nggak usah sama dia, ente. Hati-hati. Hati-hati. Apalagi masalah rumah tangga. Rumah tangga itu selagi masih bisa kita damaikan, harusnya kita damaikan. Kita sebagai orang tua misalnya punya anak seperti itu, selagi kita bisa damaikan, kita damaikan, bukan malah kita nganjurkan untuk berpisah.
Ya, kemudian disebutkan juga di sini ada cerita Nabi Musa alaihissalam pada masa tersebut istasgha rabbahu. Nabi Musa itu meminta agar Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan. Karena mungkin pada saat itu musim kemarau. Fama ujib. Allah enggak kabulkan doanya. Padahal ini nabi. Ini nabi yang minta doa sama Allah. Kemudian Nabi Musa itu kumpulkan kaum-kaumnya berdoa minta diturunkan hujan. Fama ujib. Tapi enggak Allah turunkan hujan. Maka setelah itu auhallahu ta'ala ilaih anni la astajibu laka wala liman ma'aka wa fiikum nammam qad asarra 'alan namimah. Allah katakan, wahai Musa, aku tidak akan mengabulkan doamu dan orang yang bersamamu. Karena apa? Karena ada di antara kalian orang yang sering mengadu domba, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini doanya Nabi. Doanya Nabi itu bisa Allah cegat, enggak Allah kabulkan karena di antara kumpulan Nabi tersebut ada satu orang yang suka ngadu domba. Yang suka ngadu domba. Kemudian Nabi Musa mengatakan kepada Allah, "Faqala Musa ya Rabb, man huwa? Hatta nukhrijahu min bainina." Ya Allah, kalau memang di antara kami ini ada orang yang ngadu domba, siapa ya Allah? Kasih tahu aku, kata Nabi Musa. Biar kami keluarkan dia sudah. Biar kami keluarkan. Kata Allah, ya Musa anhakum anin namimah wa aku namam. Wahai Musa, aku ini kan ngelarang kalian jangan ngadu domba. Kalau ente minta kasih tahu anak siapa, berarti aku ngadu domba, kata Allah. Kalau ente minta kasih tahu anak siapa orang yang sering ngadu domba ini ya Allah, berarti aku namam, berarti aku ngadu domba, kata Allah. Berarti aku ngadu domba. Jadi bagaimana? Allah merintahkan mereka semuanya untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya baru Allah turunkan hujan. Sampai segitu. Gara-gara di antara kumpulan Nabi Musa tadi ada orang yang ngadu domba, itu enggak Allah kabulkan doanya. Ini doanya Nabi. Apalagi doanya kita. Kalau kita doa, di antara kita masih ada dengki, di antara kita masih ada dendam, di antara kita masih sering ngomongin si fulan, nggak suka ini dekat sama ini, akhirnya dipisahkan, yang ini dibikin ribut, yang ini dibikin berkelahi, yang ini dibikin saling musuh-musuhan. Bagaimana Allah mau mengabulkan mengabulkan daripada doa-doa kita. Penyakit yang harus kita sembuhkan. Penyakit yang harus kita jauh. Ini penyakit. Kalau kita terjerat penyakit yang seperti ini susah sekali untuk hilang. Dan ini bisa menyebabkan kita menjadi hamba yang dimurkai Allah. Ada lagi satu cerita lagi. Jadi ada terkenal seorang budak. Budak ini nggak ada aibnya sama sekali. Budak ini nggak ada aibnya sama sekali, bersih, bagus ini budak. Bagus. Tapi terkenal budak ini namam. Budak ini sering ngadu domba. Terkenal budak ini sering ngadu domba. Budak itu hamba sahaya. Budak tuh kalau bahasa kita budak itu anak kecil. Tapi budak itu namanya hamba sahaya. Bagus ini, nggak ada aibnya nggak ada cacatnya sama sekali. Tapi satu saja kurangnya dia, karena dia sering ngadu domba. Akhirnya dibeli sama satu orang. Dibelilah ini budak, dibawalah budak ini ke rumah. Ketika budak ini dibawa ke rumah, udah nginep beberapa hari di rumah tuannya, maka budak ini mulai, karena dia memang kebiasaan yang ngadu domba, maka dia ngadu domba majikannya, lakinya sama bininya diadu domba sama budak ini. Hatta fatana bainahu wa baina zaujatihi bi annahu yuridu tazawwud aw at-tasarri. Jadi budak ini bilang nih sama istrinya, ente tahu enggak? Bapak itu mau kawin lagi.
Nah, gitu. Bapak itu mau kawin lah lagi. Kawinnya maunya diam. Ya gitu. Kemudian si budak ini bilang, "Khudi al-Musa wahliki biha sya'aratin min halqih liusahhiruhu laha." Kata budak tadi bilang sama majikan perempuannya, "Inti nanti malam pas bapak tidur tadi, inti ambil gunting, kemudian habis itu inti potong rambut inti punya tuan tadi, nanti kita ibaratnya kita sihir lah, sihir biar dia nggak nikah lagi, biar dia nggak nikah lah lagi." Udah tuh, ibunya kebawa sudah, percaya dia sama omongan budaknya, dia percaya. Udah siaga-siaga nih. Habis budak ini habis datang ke majikan perempuannya, dia datang lagi ke majikan laki-laki. Kemudian dia bilang apa? Innaha turidu zabhukal lailah. Fatanawam litaradalik fa fa'ala faja'adhu litahliga faqala sadaqal gulam. Habis dia ngomong sama majikan yang bini, dia ngomong sama majikan yang laki. Apa dia bilang sama majikan lagi? Ente malam ini pengen disembelih sama bini ente. Dia ngomong sama majikan lakinya apa? Ente malam ini pengen disembelih sama ente punya suami. Jadi ente malam ini pura-pura tidur. Ente malam ini pura-pura tidur. Jadi yang bini apa? Yang bini siap-siap dia. Ketika lakinya tidur, potong rambut lakinya tadi. Yang lakinya siap-siap juga pura-pura tidur karena takut disembelih sama bininya. Pas laki tadi pura-pura tidur, bininya datang mau ngambil rambut lakinya tadi, dia ngeliat, oh betul ini. Ya bahasanya kayak gini lah ya. Ini betul bini anak ini mau bunuh anak ini. Maka apa? Lakinya duluan diambil sama dia itu guntingnya, kemudian digorok sama dia leher bininya mati. Dibunuh. Bininya dibunuh sama dia. Akhirnya apa? Akhirnya keluarga bininya marah, akhirnya laki-laki tersebut diadili. Nah, itu daripada efeknya orang yang menghasut orang lain. Orang yang menghasut orang lain. Jadi kita kalau menghasut orang itu adalah dosa yang paling dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini beliau mengatakan ad-darin ghairu didin, orang yang dengki, dendam sama orang lain, agamanya enggak sempurna. Wal aib ghairu abid, orang yang mencaci, mencela orang lain, dia adalah bukan ahli ibadah yang murni. Wan namam ghairu ma'mun, orang yang mengadu domba tidak bisa dipercaya. Idza jaa fasikum binaba'in fatabayyanu. Allah mengatakan apa? Apabila datang kepada kalian orang fasik dengan suatu kabar, apa yang harus kita lakukan? Fatabayyanu. Kita itu harus perjelas dulu. Jangan kita percaya aja. Ada orang beri kabar ente enggak baik, jangan ente langsung percayai. Tapi ente tanya dulu, ente buktikan dulu benar apa enggak. Nah, banyak kita ini kemakan daripada kabar. Maka dengan kabar tersebut langsung datangin si fulan, langsung marah-marah sama si fulan nggak tahu apa-apa juga, marah-marah juga, akhirnya banyak ribut. Wal hasud ghairu mansur, dan orang yang hasud tidak akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qultu, beliau mengatakan, al hasud kaifa yadfar bi muradi wa muraduhu dawalu ni'amillahi ta'ala an ibadihil muslimin. Orang hasud itu bagaimana dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, sedangkan yang dia inginkan apa? Yang diinginkan zawal ni'amillah, yang dia inginkan hilangnya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala atas hamba Allah yang muslim. Jadi enggak bakal ente kalau hasud sama orang, ente enggak bakal menang. Ente enggak bakal dapat apa yang ente tuju. Jadi ta'ab min ghairi faedah, ente capek tanpa ada faedahnya. Daripada ente capek enggak ada faedah, mending ente capek kepada hal yang dapat ente faedah, baik daripada urusan duniawi kalian ataupun urusan akhirat. Karena enggak bakal menang itu. Enggak bakal menang, enggak bakal dapatkan apa yang diinginkan. Wa kaifa yunsar ala i'da'ihi wa hum ibadullahil mu'minin.
dan bagaimana dia bisa menang atas musuhnya, sedangkan musuhnya orang hasud, hamba Allah yang mukmin. Ya, orang yang hasud, yang dia musuhi siapa? Saudaranya. Yang dia musuhi siapa? Temannya. Yang dia musuhi siapa? Sesama ustadz. Yang dia musuhi siapa? Sesama imam misalnya. Sama-sama muslim. Semuanya hamba Allah. Wa qad ahsana Abu Ya'qub rahimahullahu fi magal Allahumma sabbirna ala tamamin ni'ami ala ibadika wa hassin ahwalahum. Imam Abu Ya'qub beliau berdoa kepada Allah, ya Allah sabarkan kami ala tamamin ni'am, atas kesempurnaan nikmat, ala ibadika, atas hamba-hambamu. Jadi ketika kita melihat ada hamba Allah yang dikasih nikmat yang baik, dikasih nikmat yang banyak, dikasih nikmat di mata kita itu kayak sempurna, kita minta sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah, kita nerima. Ya, bukan termasuk orang yang mengingkari akan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang lain. Ya, karena setiap pemberian ataupun mana atau bukan pemberian dari Allah, semua itu ada hikmahnya. Allah memberi ada hikmahnya, Allah enggak memberi juga ada hikmahnya. Ya, terkadang ketidak pemberian Allah tersebut kepada kita itu terkadang lebih nikmat daripada pemberian Allah. Ya, terkadang lebih nikmat daripada pemberian Allah. Jadi kita jangan kecewa. Jadi kita jangan khawatir. Ya, jadi kita jangan gelisah. Tidak semua pemberian tersebut itu baik, enggak. Terkadang Allah memberi sesuatu kepada orang lain itu dan cobaannya itu lebih besar. Madaratnya itu lebih besar. Dan terkadang Allah tidak memberi kita sesuatu dan itulah yang terbaik bagi kita. Ya, itulah yang terbaik bagi kita. Ya, jadi kita jangan khawatir. Ya, nggak jadi ini, ya sudah, mungkin itu yang terbaik. Ya, nyalon nggak jadi, ya nggak apa-apa. Mungkin itu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nggak usah gila jadi orangnya. Nggak dapat ini gila, nggak dapat ini gila. Ya. Wa hassin ahwalahum, dan perbaikilah keadaan mereka ya Allah. Dan terakhir, wa inna da'an yufsidu 'alaika ta'a, dan sesungguhnya hasud itu adalah penyakit yang merusak kau punya perbuatan taat, wa yukthiru syarraka wa maksiatak, dan memperbanyak kejelekan dan kemaksiatanmu, wa yamna'u karahatan nafsi, dan mencegahmu untuk berlapang dada atau mencegahmu untuk hatinya itu, jiwanya itu jadi jiwa yang rileks, santai. Orang hasud tuh nggak bisa santai dia. Ente kalau dengki sama orang, ente punya hati itu nggak bisa diem. Nggak bisa diem. Hati ente itu kayak sibuk terus. Mikirkan ini, bilang ini, ada rencana. Itu kalau orang hasud. Wa fahmal qalbi, dan pemahaman dalam hati hilang. Wan nusra 'alal a'da, kemenangan daripada musuh. Wadzafra bil matlub, mendapatkan apa yang diinginkan. Enggak mungkin itu. Fa ayyu da'in yakunu adwa minhu, penyakit apa sih yang lebih sakit daripada hasud ini? Kayaknya hasud ini paling sakitnya penyakit. Hasud ini paling sakitnya penyakit. Fa alayka bi mu'alajati nafsika min dzalik, wallahu ta'ala waliyut taufiq bimannihi wa karamihi. Maka bagimu untuk mengobati dirimu daripada penyakit hasud. Semoga kita diberikan taufik oleh Allah untuk sedikit demi sedikit membersihkan hati ini daripada segala penyakit yang bisa merusak hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi daripada apa yang kita pelajari malam hari ini, daripada 4 penyakit dalam hati yang sudah kita bahas, yaitu angan-angan yang begitu panjang, kemudian yang kedua daripada sifat hasud. Insyaallah akan kita pelajari sisa daripada 2 penyakit hati, yaitu yang pertama al-istijal, orang yang buru-buru, buru-buru baik dalam perbuatan dunia atau dalam perbuatan akhirat. Kemudian yang satu lagi apa, lupa. Ada satu lagi, nanti insyaallah akan kita pelajari di pertemuan-pertemuan yang akan datang.